ya, tinggal Pak Prabowo presiden sekarang. Apa yang dipidatukan, koruptor akan dikejar sampai ke Antartika. Ke Antartika, sampai ke lubang tikus dan sebagainya. Sekarang laksanakan, karena koruptor itu kan ada di depan dia semuanya, gitu. Maksudnya di depan dia itu Iya, di sekeliling dia orang-orang banyak yang sudah diindikasikan oleh publik, Oke. sudah pernah menjadi bermasalah, dipanggil oleh aparat penegak hukum dan sebagainya. Nah, itu dikelirkan semua. Nah, yang kedua yang sudah muncul ini, jangan didukung habis-habisan, nah, tiba-tiba balik. Misalnya apa? Kasus judi online. Itu kan sudah jelas, ribut mengarah ke kita. Ini otaknya sekarang hilang. Indonesia tidak memiliki strategi yang jelas untuk bertahan di tengah konflik global ini. Ya, masih membingungkan gitu. Nah, kemudian beda dengan 1948 lagi ya. Ketika itu reformasi membawa harapan baru. Saat ini, tahun 2025 ini, oligarki ekonomi dan politik semakin kuat. Oligarki bekerja sama semakin erat dengan penguasa untuk memperkaya diri mereka sendiri dan kroni-kroninya. Nah, disinilah ya, Allah juga menegaskan, ketika amanah kepemimpinan diberikan kepada orang-orang yang tidak layak, maka kehancuran akan datang. Sudah tertulis dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Kalau koruptor, bapaknya koruptor, kakeknya koruptor, anak koruptor, cucu koruptor tidak boleh jadi PNS, ASN, dan jabatan lain yang dipilih melalui pemilu. Apa solusi untuk pemberantasan korupsi? Bukan perampasan aset, bukan penjara seumur hidup, dan bukan hukuman mati. Kalau kalian pikir itu perampasan aset, penjara seumur hidup, atau hukuman mati, itu kurang tepat. 3 hukuman itu ibarat obat, penting untuk diminum ketika sudah sakit. Tapi jauh lebih penting lagi mencegah supaya tidak sakit. Jadi korupsi itu harus dicegah. Dari seringnya kasus korupsi yang terjadi di negara kita, sudah menjadi lumrah. Bahkan setiap orang bisa saja melakukan korupsi. Dan yang anjingnya, lu tahu, ada seorang kreator yang bernama Bron mengungkap banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum sekolah, yaitu terhadap Dena PIP di Kabupaten Bogor. Ini baru Bogor. Gila nggak lu? Karena saking seringnya tuh korupsi. Kenapa oknum-oknum guru itu melakukan korupsi terhadap dana PIP? Ya karena emang udah tradisi negara kita itu korupsi. Gila. Bahkan banyak anak-anak yang putus sekolah karena dana bantuannya ditilep oleh para oknum-oknum guru tersebut. Bahkan bukan hanya dana PIP aja, dana bantuan BOS juga dikorupsi. Ini di sektor pendidikan, di sektor yang formal untuk mendirikan negara maju. Dan satu hal yang harus kalian tahu, kenapa sistem pemerintahan kita atau perbudakan oligarki ini takut kepada sistem pendidikan yang dimana bisa membuat kalian dan anak-anak kalian pintar. Karena orang pintar itu sulit untuk dikendalikan. Karena mereka itu berani bertanya, kritis, dan tidak mudah untuk dibodoh-bodohi. Seperti realita bangsa kita yang sekarang, gampang termakan hoax. Tapi kalau kita dipersulit dalam dunia pendidikan, dan akhirnya masyarakat kita akan terbodoh, kita akan mudah untuk diarah-arahkan dan terus berada dalam garis kemiskinan. Mahfud MD nilai masih ada peluang memberantaskan korupsi di era Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto dianggap sebagai satu-satunya harapan untuk memberantaskan korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Mahfud MD menekankan bahwa hanya Presiden yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan Jaksa Agung, Polri, dan lembaga lainnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebenarnya ada harapan atau untuk memberantaskan korupsi asal Presiden mau, karena semuanya ini Presiden yang harus memberantas mafia-mafia, ungkap Mahfud MD di Jakarta pada Rabu tanggal 6 bulan 11. Mahfud MD menambahkan bahwa Presiden Prabowo memiliki kemampuan untuk mengarahkan Jaksa Agung, Polri, serta para menteri dalam melawan korupsi, karena mereka adalah pihak yang berwenang. Sejak dilantik, menurut Mahfud, Presiden Prabowo telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi. Bahkan Presiden pernah menyatakan akan mengejar para koruptor hingga ke Antartika, yang merupakan sinyal positif bagi penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Harapan ini ada karena sampai saat ini sejak dilantik tekankan Presiden Prabowo berjanji akan mensejahterakan rakyat.
ingin memberantas korupsi, menegakkan hukum, dan membangun demokrasi yang santun tuturnya. Di sisi lain, Mahfud MD juga menyatakan bahwa teori-teori yang ada untuk memberantas korupsi sudah hampir habis, karena semua metode yang ada telah diterapkan dan diundangkan. Teorinya sudah habis, sepertinya banyak yang putus asa karena teori sudah dipakai semua, apa yang diusulkan telah dijadikan undang-undang semua. Jelas, Mahfud MD saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk pemberantasan korupsi, masihkah ada harapan?